wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan potensi SDM dalam pengelolaan lembaga dakwah. Yang pertama itu kita harus mengetahui tentang pengertian pengembangan. Pengembangan itu sebagai usaha atau meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Kemudian pengertian SDM itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro itu individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan yang biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Tujuan organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai dengan baik apabila karyawan dapat menjalankan dengan efektif dan efisien, sehingga usaha pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan sangatlah diperlukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia itu untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi karyawan dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. Kemudian, menurut Ghazali dalam Karisman, pengembangan sumber daya itu memiliki beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi lembaga atau organisasi dan manfaat sumber daya manusia bagi pribadi. Hubungan manusia dan kebijakan pelaksanaan tentang manfaat pengembangan sumber daya manusia bagi lembaga atau organisasi itu yang pertama, organisasi akan berkemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekarang. Yang kedua, organisasi akan mempunyai sumber daya manusia yang selalu tampil berjanji dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, organisasi akan mampu menjawab tantangan perkembangan keadaan masa depan. Yang keempat, program organisasi itu tidak akan pernah ketinggalan dari para pesaingnya. Yang kelima, organisasi itu meningkatkan prestasi pegawai secara individu maupun kelompok. Kemudian yang keenam, mekanisme organisasi lebih fleksibel dan tidak kaku di dalam menggunakan teknologi baru. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat pengembangan SDM. Faktor pendukungnya itu menjadi komponen penting dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Faktor tersebut itu berupa dukungan organisasi. Dukungan organisasi itu sangat penting diberikan untuk pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Dukungan organisasi itu biasanya berbentuk sebuah perhatian lebih dari manajerial atau pemilik terhadap para karyawan. Tanpa adanya dukungan manajemen, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian faktor penghambat pengembangan SDM-nya itu keterbatasan anggaran. Anggaran itu menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap menjalankan suatu kegiatan atau program di instansi pemerintah. Oleh karena itu, anggaran dana harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini itu sesuai dengan pendapat Hasibuan yang mengatakan salah satu kendala dalam pengembangan adalah dana pengembangan yang sangat terbatas. Kemudian ada keterbatasan sarana dan prasarana. Selain keterbatasan anggaran, faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM itu adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Hal ini tuh perlu diperhatikan karena apabila sarana dan prasarana kurang memadai, maka dapat mempengaruhi proses kegiatan tersebut. Hasibuan juga mengungkapkan salah satu penghambat proses pengembangan adalah kurangnya fasilitas. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pengembangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.